Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, wabil khusus yang saya cintai Pak Hadian Ramadan sebagai host, dan seluruh tentunya yang ikut hadir dalam kajian online ini dari sahabat ilmu teladan ya, kalau tidak salah ya. Nah, Ustaz. Baik, Masya Allah. Dari sahabat ilmu teladan yang insya Allah semoga semuanya menjadi teladan yang terbaik. Wa ja'alna lil muttaqina imama biidznillah azza wa jal. Tentunya hanya Allah yang memberikan taufik, hanya Allah yang memberikan nikmat, hanya Allah yang memberikan kemudahan. Pada kesempatan pagi hari ini, kita walaupun saya di Pandeglang, nggak tahu nih Pak Hadian di mana nih? Di Mekah kayaknya ya. Atau saya lihat Masya Allah. belakang, Insya kayak Allah. saya belakangnya itu di bulan apa di mana? Di planet yang beda kayaknya itu belakangnya. Masya Allah. Nah, Ustaz. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tentunya dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Subhanallah, ini pertemuan secara langsung walaupun tidak satu majelis secara khusus, namun tidak mengurangi keutamaan dahsyat, hebat, agung, gagah dari taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, kita dipertemukan dalam sebuah perkumpulan, saya katakan perkumpulan orang-orang saleh atau yang mau mencari kesalehan. Perkumpulan orang-orang yang suci atau yang sedang berusaha mensucikan dirinya. Perkumpulan orang-orang lurus atau yang sedang mencari jalan yang lurus. Dan perkumpulan insya Allah adalah hamba-hamba Allah yang dijamin masuk surga. Atau yang sedang mencari jalan menuju surga. Itulah majlis ilmu. Masya Allah ya. Sebuah nikmat besar ketika satu sama lain di antara kita saling menyemangati untuk menjadi manusia terbaik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana statement Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Masya Allah, Allah menginginkan Anda menjadi hebat, the best, baik, bagus, menjadi orang brilian di sisi Allah, maka maka prakteknya atau buktinya adalah yufaqihu fiddin, Allah pahamkan dia agama. Alhamdulillah. Apa tujuan kita kumpul pagi hari ini? Tentunya judulnya tafaqquh fiddin, memahami agama, atau dalam bahasa lain talabul ilmi, ya. Walaupun ini kayaknya kajian terakhir sama saya ini. Atau enggak juga ya? Ya, satu saat kita ketemunya di Pandeglang deh di sini. Saya undang semuanya ke sini, ke Riyadus Shalihin, pesantren, ya. Biar semuanya ngelihat pesantren. Siapa hadian ya? Insya Allah, Ustaz. Iya, kita adakan kopdar ya. Kopdar. Nah, nah, Kopdar, insya Allah bermajlis di sini, insya Allah. Dan nah. subhanallah, ya tidak asing bagi kita
apa yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahu Akbar. Walaupun masing-masing duduk di tempatnya masing-masing, tapi Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan ini juga bagian daripada apa yang Allah janjikan. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Siapa yang menempuh jalan? Siapa yang menempuh jalan, berusaha yatlubu bihi ilman, dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allahu Akbar. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sampai Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ketika mentafsirkan hadis ini, kata beliau, la sabila, tu aya jalan, enggak ada jalan. Enggak ada, semuanya diblokir, Pak. Ya. Tidak ada jalan ila ma'rifatillah, untuk bisa mengenal Allah. Wal wusuli ila ridwanih, untuk bisa sampai kepada keriduan Allah. Wal qurbi bihi fi jannatih, dan bisa dekat dengan Allah nanti di surganya. Tidak ada, semua diblokir. Illa, kecuali antarikil ilmin nafi', dari jalan ilmu yang manfaat. Alhamdulillah. Oleh karena itu, ya, setiap pagi Nabi SAW, dan tadi pagi pun kita, awal doa kita mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Dah, kajian segitu aja, jangan banyak-banyak. Cukup hadirin ya. Allah. Atau baru mukadimah? Itu mukadimah, Ustaz. Baru mukadimah. Baik, siap. Rekan-rekan semuanya, para sahabat hebat, sahabat mulia, sahabat agung, sahabat ilmu. Subhanallah. Tema hari ini, tema yang tertinggi dalam kehidupan kita. Tema yang teragung dalam perjalanan kita di dunia menuju negeri yang pasti. Pasti apa nih? Semuanya camat kan ya? Calon mati. Ya. Naam. Dan pasti juga akan melalui alam yang lebih hebat lagi, lebih gagah lagi. Yaitu alam akhirat. Allahu Akbar, dengan segala huru-haranya yang wajib kita imani. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ya. Subhanallah. Maka tema yang akan kita bahas ini, Allahu Akbar, itulah password. Password terbesar, password tertinggi, bagaimana kita bisa bahagia di sisa alam yang kita harus, yang di sisa alam huru-hara. Sekali lagi, sisa alam huru-hara. Ya, yang harus kita arungi. Ustadz, kalau Ustadz bilang sisa alam, emang kita hidup ini berapa alam, Pak? Coba, Pak Hadian, kita ini hidup berapa alam, Pak? Atau siapa aja boleh jawab, nanti dikasih hadiah sama Pak Hadian tuh. Antum nih hidup, atau kita ini hidup melewati berapa alam? 3. Oke, ada yang lain? 3. 3. 4 ya? 4 Ustadz, 4. Waduh, ini ragu Dunia ini. barzah. Dunia Ada yang lain? barzah. Oke, bagus. Yang penting berusaha jawab. Padang Ada yang lain? mahsyar, akhirat. Oke, ada yang lain? Kita ini hidup akan melewati, pasti melewati. Kira-kira berapa alam, Bu? Pak? Ada yang jawab lagi? Pak Hadian, coba Hadian. Mau coba nggak Pak Hadian? Atau siapa di sini? Bu Penny atau siapa? 4 ya, Pak Idem? Ustadz. 4. Oke. Ibu siapa itu yang jawab? Ibu Rani. Oke. Pak Hadian berapa Hadian? Apa 5 ya? 4, Ustadz. 4. Oke. Insya Allah ini. Kayaknya kurang deh itu. Oke ya. Kurang, Nah, Masya. Naam. Kalau kita database, alam yang kita arungi mustahil kurang dari 5. Pasti 5, Pak. Hanya saja 2 bukan alam huru-hara. Alam di luar nalar kita. Yaitu alam ruh. Alam ruh. Di mana kita
Ada di masa dulu di mana Allah keluarkan dari punggungnya, dari punggung Adam semua calon, yaitu anak Adamnya. Wa id aqadha rabbuka min bani Adam min dzurriyyatihim, dan seterusnya. Itu dalilnya dalam Al-Quran. Yang kedua, alam rahim. Nah, ya. Kayaknya semuanya melewati alam itu tuh. Alam rahim. Nah, kedua alam ini di luar nalar kita dan bukan alam huru hara. Oleh karena kalau Anda meninggal, selamat tuh. Anda bayi meninggal, selamat. Bahkan sepakat para ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, maaf ya, bila ada orang kafir melahirkan anak Yahudi atau Nasrani, lalu meninggal, masuk surga. Karena dia wafat dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir dalam keadaan suci. Lalu subhanallah, ya, Allahu Akbar, berlanjut alam itu sekarang yang sedang kita arungi. Alam dunia. Lalu setelah itu akan ada masa usainya. Karena kata Nabi, jatah hidup kita ini standarnya 60-70. Ada sih yang lebih, cuma dikit kata Nabi. 60-70. Maka kita akan pindah subhanallah ke alam setelahnya, yaitu alam barzakh. Wa bainahuma barzakhun la yabghiyan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang kehidupan dunia ada alam barzakh yang terus berlanjut sampai hari kebangkitan. Maksudnya sampai kiamat. Dan itu lebih long. Ada masa, ada kehidupan pendek, ada kehidupan semi long, ada kehidupan abadi. Saya ingin tanya dan semuanya pasti bisa jawab. Berapa umur Nabi di atas muka bumi? 63 saja. Tapi berapa usia Nabi sekarang di bawah muka bumi di alam yang kedua? 14 abad belum selesai. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia sudah bahagia, dia sudah melukis lukisan indah. Ya. Allah sudah bilang wa wajadaka dhallan fahada. Dalam surat apa itu? Wadduha. Itu tentang Rasulullah itu. Wa wajadaka dhallan. Dulu kami ketemukan engkau Muhammad di atas kesesatan. Maksudnya tidak di atas ilmu. Fahada. Maka Allah berikan dia hidayah. Taib. Lalu alam apa? Alam yang lebih long lagi, ya Allah. Alam akhirat. Ya, maka ma'asyul muslimin, dan alam kiamat ya, di situ ada mahsyar, di situ ada alam pembalasan. Maka alam ini alam huru hara. Buktinya ada yang selamat, ada yang tersesat. Ada yang tidak selamat. Ada yang lurus, ada yang bengkok. Ada yang bercahaya, ada yang gelap. Ada yang saleh, ada yang toleh. Ada yang terancam, ada yang dijanjikan keindahan. Dan nanti alam kubur ada taman surga atau galian neraka. Dan nanti di hari kiamat loh, lebih dahsyat lagi. Loh, ada yang nerima buku catatan tangan kanan, ada yang tangan kiri. Ada yang berat timbangan amal salehnya, fa'amman sakulat. Ada fa'amman khaffat, yang ringan yang berat. Ya Allah. Ada yang subhanallah melewati jembatan sirat. Dan ini bukan dongeng. Bukan fiktif ngabobodok nu cengeng cek orang Sunda dongeng. La. Hak. Wa imminkum irawariduha, setiap kalian akan melewati jembatan itu. Jembatan yang kata Nabi lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, di bawahnya neraka jahanam. La ilaha illallah. Makanya kata Allah, la tarawunnal jahim, kalian akan la tarawunnal jahim, kalian akan melewati dan melihat neraka jahanam, mau tidak mau. Kenapa? Karena itu jembatan menuju surga yang selamat. Maka Allahu Akbar. Alam huru hara. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Ya Allah, sepatutnya kita menangis. Sepatutnya kita mawas diri. Lalu apa Ustaz yang bisa membuat kita
Sebagaimana apa yang kita inginkan, apa doa Anda setiap hari? Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan ya doa sapu nyeri apa sapu jagat tuh namanya tuh. Ah, doa kita yang paling kita, masya Allah, yang merapel semua urusan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirat. Akhirat yaitu kubur dan kiamat. Ya, kubur dan kiamat. Hasanah. Wa qina adzabannar. Bahkan setiap hari, Bu, masya Allah, saya yakin Anda, ya tadi subuh baca, atau tadi duha juga baca. Sebelum Anda salam, Anda ngucapin apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Wa min adzabil kubur. Wa min fitnatil mahya. Nih sekarang. Adab jahannam paling aqsa tuh, paling ujung tuh. Kita minta yang paling ujung dulu, paling long. Lalu min adabil kubur. Lalu kita paling dekat min fitnatil mahya, dari fitnah kehidupan. Karena kehidupan ini fitnah, ujian. Allah menghidupkan Anda untuk ini, untuk menguji Anda. Lihat di dalam surat Tabarak. Di awal, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Siapa yang paling banyak duitnya? Lah. Siapa yang paling tinggi kedudukannya? Lah. Siapa yang paling gagah maco badannya? Lah. Siapa yang pancik? Tidak. Tapi siapa yang paling bagus amalnya? Allahu Akbar. Maka kaum muslimin rahimakumullah, lalu kita pun berlindung, semoga tidak nyampe sih. Na'udzubika min adab min fitnatil masihi ad-dajjal. Ma'asyal muslimin, maka Allahu Akbar, agar kita bisa mengarungi 3 alam yang huru-hara ini, yang dahsyat ini. Luar biasa, yang selamat sedikit, apalagi kita semakin akhir zaman. Kita ini, Mbak Punten, saya ingin tanya, kita ini akhir zaman apa Pak? Sudah di akhir zaman belum? Pak Hadian, kita sudah di akhir zaman belum? Ini tidur ya? Sudah. Sudah di akhir zaman? Nah, Saya katakan bahasanya kurang. Bukan akhir zaman. Kita sudah mepet zaman. Mepet sudah. Sudah mepet banget. Coba saya tanya lagi. Yang lain selain Pak Hadian jawab. Kapan akhir zaman dimulai? Ayo. Ibu-ibu. Kapan akhir zaman dimulai, Mbak? Saat Rasulullah sudah wafat. Ini siapa? Perjalanan Ibu Nur Firdaus. Masa semoga masuk surga Firdaus. Amin. Naam. Saat Muhammad wafat. Ada yang lain? Ya, saat Muhammad wafat. Ada yang lain? Selain itu? Jawabannya mendekati benar, tapi belum pas. Akhir zaman adalah ketika diutusnya Rasulullah SAW. Itu akhir zaman. Makanya kata Nabi SAW, lihat, ini dekat apa jauh? Kalau gini jauh ya. Kalau gini jauh nih. Kalau gini dekat nih. Kata Nabi, bu'istu ana wasa'atu kahatain. Antara dibangkitkannya kiamat sampai, ya, antara diutusnya aku dan dibangkitnya kiamat segini nih, kayak gini nih. Maka sepakat para ulama, awal akhir zaman diutusnya Rasulullah sebagai Nabi akhir zaman. Pak Bu, kalau 14 abad yang lalu itu akhir zaman, bagaimana sekarang? Dan kondisinya, la ilaha illallah, semakin akhir zaman, ma'ata 'alan nasi zamanun, kata Nabi. Tidak datang satu masa datang terus ila waladhi ba'dahu syarrun minhu, kecuali yang setelahnya lebih buruk dan lebih buruk. Kita sekarang sudah mepet zaman. Keadaannya lebih buruk daripada sebelumnya. Hari ini, tanggal 2025. Lebih buruk daripada 2024. Kaum muslimin rahimakumullah, la ilaha illallah. Dan itu sudah disenyalir Nabi SAW. Itu sudah disenyalir oleh Nabi SAW. Ya, akan munculnya terjadi fitnah gelombang tsunami. Tsunami apa nih? Kalau tsunami, semoga Allah mudahkan urusan saudara kita di Sumatera, ya. Atau banjir bandang yang dahsyat luar biasa, ya Allah.
Semoga Allah berikan pertolongan yang wafatnya syahid. Kalau tsunami itu, kalau mati pun mati syahid. Ada tsunami yang lebih dahsyat, yang lebih gagah. Ada banjir bandang, gelombang yang lebih dahsyat lagi. Apa itu? Gelombang subhat dan syahwat. Subhat dan syahwat. La ilaha illallah. Ya. Subhat. Apa itu subhat, Ustaz? Subhat yaitu ya, terjadinya kekeliruan dalam memahami agama. Semangat di atas agama, tapi sesat. Muncullah kesyirikan-kesyirikan dibungkus dengan agama. Ya Allah. Kesyirikan dibungkus dengan agama. Ada kiai selamat lagi. Padahal kebobole. Punten di kami nih. Di kami, ya Allah. Semoga bapak-bapak nanti main ke situ. Tapi jangan ke situ. Di kami ada batu, Pak. Ditoapin setiap hari di air. Batu ditoapin setiap hari di air. Di dalam air. Dengan keyakinan siapa yang bisa mengitarinya 7 kali tanpa nafas, maka apapun yang diinginkan tercapai. Coba apa nama batunya? Namanya batu Quran. Dibungkus kesyirikan. Kuburan dikatain keramat. Tongkat dibilang wasiat. Bahkan yang mengajak kesyirikan, orang-orang yang udengnya gede. Bahkan mungkin sebagian mereka punya pesantren. Kami ini orang Banten, saya orang Pandeglang. Di sini ada sebuah budaya, Pak, punten ya. Pandeglang ini kota 1.000.000 santri, 1.000 pesantren. Tapi tidak sedikit dari mereka yang pesantren tidak dianggap santri kalau lulusan masih bisa dibacok. Di sini. Belum dianggap santri kalau lulusannya masih bisa dibacok. Belum dianggap santri kalau megang listrik masih kesetrum. Bahkan di kami ada permainan namanya debus. Sihir. Syirik. Loh. Dukun dibilang orang pintar. Dan seterusnya. Satu. Yang kedua, muncul bid'ah. Allahu Akbar. Muncul bid'ah-bid'ah dalam agama. Subhanallah. Dekat kampung kami, ada orang zikir setiap malam Selasa. Pak Bu, mau tahu cara zikirnya? Dekat kampung sana. Dan ini di mana-mana terjadi. Zikirnya mereka pergi ke hutan sambil di tengah malam. Zikirnya apa? Zikirnya la ilallah. Tapi mereka teriak-teriak la ilallah sambil bergoyang. Tiap malam. Itu kambing aja nggak bisa tidur tuh. Subhanallah. Bid'ah muncul. Cara lihat bersolawat, berdana, nge-rap, pakai gendang. Dan seterusnya. Subhanallah. Dulu Nabi bilang apa, Bu? Dulu Nabi bilang ketika Ja'far meninggal apa? Nabi bilang ketika Ja'far meninggal, apa kata Nabi? Isna'uli ali Ja'far ta'aman. Berikanlah, masyarakat buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Fa'innahu atahu mayusghiluhu. Hai masyarakat, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Karena dia sedang kedatangan sesuatu yang menyibukkannya. Subhanallah. Sekarang dibalik, keluarga Ja'far buat makanan. Masyarakat mengambil berkatnya. Benar nggak Pak Hadian? Saya ngomong nih. Dengar Ustaz. Dengar. Nah, ya. Kumpul 7 hari, 40 hari, 1000 hari, 100 hari. Subhanallah. Apakah Nabi lebih bodoh daripada kita? Apakah agama Nabi belum sempurna? Muncul juga kelompok-kelompok. Ya Allah. Sampai kata Nabi disenyalir. Yahudi masih mending tuh, Bu. 71. Nasrani 72. Kita ini 73 golongan. Kata Nabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Masalahnya kata Nabi. Kulluhum finnar. Semua terancam neraka dulu. Ya Allah. Emang mau kita cium neraka? Jangan masuk. Cium aja nggak mau kita. Tapi itu disenyalir kata Nabi. Semua terancam neraka. 70 kecuali satu. Kecuali satu. Siapa yang satu itu kata Nabi. Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang senantiasa bertengger di atas jalanku dan jalan sahabatku. Ya. Terpecahnya umat kepada kelompok-kelompok ini. Ngebaiat ini ngebaiat itu. Makanya punten nih. Saya disclaimer dulu ya. Atau saya putuskan dulu. Kalau Anda ngikuti pengajian atau jamaah. Lalu di sana Anda harus berbaiat dengan pemimpinnya, dengan imamnya. Janji setia.
backlist itu sesat. Dan betapa banyak muncul kelompok-kelompok. Nah, terkadang jenggotan kayak antum juga tuh. Sebagian istrinya cadaran juga tuh. Caranya cingkrang juga. Tapi itu bukan standar. Lihat bagaimana akidahnya. Dan ini yang banyak. Kesyirikan, kebid'ahan. Ya, perpecahan umat kepada kelompok-kelompok. Membaiat ini, membaiat itu. La ilaha illallah. Itu satu. Itu satu dari penyakit dan fitnah dan gelombang tsunami yang ditebarkan. Hari ini. Di mata kita. Tidak ada yang selamat kecuali sedikit, Pak. Wallah. Dan yang kedua penyakit yang kedua syahwat. Syahwat. Ya Allah. Dibuka oleh Allah SWT. Dibuka. Syahwat dunia. Dunia yang memukau. Dunia yang menipu. Dunia yang membuat lalai. Dengan apa yang ada dalam isinya. Yang dimakan. Dari haram, perkara-perkara haram yang diminum. Dari perkara-perkara haram yang dihisap. Dari perkara-perkara yang haram. Yang digauli. Ya. Pergaulan bebas. Zina, khamr, riba. La ilaha illallah. Belum lagi subhanallah. Umat ini ngebeok. Yaitu ngikuti jejak orang-orang yang disesatkan. Subhanallah. Punten ibu-ibu. Punten ya. 1 menit. Secara khusus dan secara umum. Secara khusus. Kalau kita database, tapi ingat ya, saya tidak bermaksud menganggap 1 bulan sial ya. Tapi subhanallah, banyak kejadian-kejadian. Tsunami di sana, di sini, banjir bandang, longsor, petobo. Ini sekarang kita saksikan kebakaran di mana-mana. Punten. Banyak terjadi di bulan ini, bulan Desember. Maaf ya, bukan mengatakan saya bulan Desember bulan apa? Bulan sial ya. Banyak terjadi di bulan ini. Dan juga terjadi di bulan-bulan yang lain. Maka dikatakan subhanallah, bukan sesuatu yang aneh. Ya. Karena lihat, di bulan ini secara harus ada sesuatu yang membuat Allah murka. Coba ibu-ibu cek dalam surat Maryam, ayat 88. Kalau tidak salah 88 ya. Nah, surat Maryam coba. Surat ibunya Nabi Isa. Yang bulan ini akan dilaksanakan happy birthday to Isa. Maulid Isa. Natalan Isa. Apa coba kata Allah? Apa coba? Allah katakan wa qalu ittakhadar rahman walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Mereka mengatakan Allah punya anak. Lalu kata Allah, qad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat durhaka. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat membuat Allah marah dan durhaka. Lalu kata Allah apa, Bu? Dengarkan. Sehingga antum tidak perlu merasa aneh. Ya. Cekir tsunami, cekir ini, cekir itu. Dan hari ini kita saksikan. Menjelang bulan ini. Bulan happy birthday. Yang bahkan tahun ini Allah katanya tahun pertama mengadakan ya happy birthday bersama. Tu Isa. Hadahullah, semoga Allah kasih hidayah. Saudara-saudara kita, pemerintah kita. Apa kata Allah? Takadu samawatu yatafattarna. Hampir saja langit pecah. Watansyakkul ard. Dan bumi terbelah. Watakhirul jibalu hadda. Dan hampir saja gunung-gunung itu luluh lantah. Kenapa? Anda aulir rahmani walada. Karena masih ada kaum yang mengatakan Allah punya anak. Subhanallah. Karena masih ada kaum Allah yang mengatakan, wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Padahal Allah tidak patut dan Allah tidak butuh punya anak. Kenapa? In kullu man fis samawati wal ardh. Karena semua yang di langit dan di bumi atir rahmana abda. Karena semua yang di langit dan di bumi adalah hamba Allah. Itu satu. Ya Allah, makanya nggak aneh. Ya, kerusakan. Belum lagi dengarkan ibu-ibu, dengarkan bapak-bapak. Apa kata Nabi? La yakunanna akhir ummati khasafun wa qadhafun wa maskhun. Akan terjadi nanti di akhir umatku khasaf. Apa khasaf? Orang-orang ditenggelamkan ke bumi. Apa contohnya ditenggelamkan ke bumi, Bu, Pak? Hah? Longsor. Ya?
gempa sehingga terbelah, likuitatif. Wa qadhafun, dan akan dilempar, terlempar. Terlempar dengan apa? Dengan angin puting beliung, dengan tsunami, dengan banjir bandang, terlempar. Wa maskhun, bahkan juga akan ada sebagian yang dirubah wajahnya menjadi kerak. Kapan? Kapan itu terjadi? Dengarkan. Idza syaribul khumur, apabila khamar sudah diminum. Apabila khamar sudah diminum. Wa takhadul qainayat, dan apabila biduan-biduan sudah disewa. Wa darabu bil ma'azif, dan apabila alat-alat musik sudah ditepuk. Dan apabila zina sudah merajalela. Kumaha. Saya kemarin baca data dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2024, Ibu-ibu. Tahun 2024 KPAI mengeluarkan data. Data apa, Bu? Data subhanallah, anak-anak kelas 12, berarti kelas 3 SMA di Indonesia 60-20% sudah tidak suci. Loh? 62% sudah tidak suci, anak-anak SMA. Gimana anak kuliahnya? Kemarin saya mohon maaf, wallahi kemarin ada tamu ke sini. Sengaja dia mau tanya, salah satu anggota DPR di Pandeglang ini. Dia datang ke sini, Ustadz, bagaimana ngadopsi anak hukumnya? Saya bilang baik. Tapi saya tanya dulu, kenapa diadopsi? Kemana ibunya? Dia bilang, Ustadz, ya Allah, di kampung kami atau ada yang kami kenal, ya, ibunya adalah anak SMA, Ustaz. Ibunya anak SMA. Kelas 2 apa kelas 3 SMA. Masuk kelas melendung, Ustaz. Akhirnya diusir dia dari keluarganya. Diusir dia dari sekolahnya. Ya Allah, akhirnya dia lahirkan anak itu. Itu. Hari ini. Pergaulan bebas. Pesta musik. Ya. Biduan disewa. Jadi jangan aneh. Maka ma'asyal muslimin, mohon maaf ya, saya sebutkan fenomena ini karena nanti pas sebutnya agar kita selamat. Makanya mohon maaf ya, saya katakan hari ini, zaman ini kita bisa mengamalkan ayat ku anfusakum wa ahlikum naro saja sudah aman. Sudah luar biasa. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka saja, itu sudah nilai plus yang luar biasa. Apalagi kita bisa menjaga saudara-saudara kita. Kita dakwahi dan kita nasihati. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu lebih gagah lagi. Ya? Mencekam sebetulnya. Tapi ya sudah. Bagaimana harus kita arungi. Namun tentunya Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim. Saya ingin tanya Bapak Ibu, mohon dijawab. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita selamat apa celaka? Hah? Allah menginginkan kita selamat apa celaka? Selamat. Selamat. Lurus apa bengkok? Lurus. Bercahaya apa gelap? Bercahaya. Nah, Allah menginginkan Anda masuk surga apa masuk neraka? Surga, Ustaz. Nah, bahkan bukan menginginkan. Allah maksa. Bahkan Allah larang Anda ku anfusakum. Jaga diri kalian, jangan sampai tidak. Bahkan Allah paksa wasari'u, cepat-cepat ila magfiratin li rabbikum wa jannah, untuk bisa menggapai ampunan dan surga Allah. Allah Rahim. Allah Rahim. Allah Ghafur. Allah Subhanallah, kata Nabi, lallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anak. Wallahi Allah lebih sayang kepada kita daripada bunda-bunda kita, daripada ibu-ibu kita. Tapi sayang, kebanyakan kita tidak mau disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyal muslimin rahimakumullah. Passwordnya ketika kita ingin bahagia, ketika ingin kita selamat, lurus, cahaya, adalah hidayah. Hidayah. Makanya boleh saya katakan,
Hadiah Allah terbesar kepada hambanya apa? Hidayah. Hadiah Allah yang terbesar kepada hambanya, hidayah. Hadiah, hidayah. Hadiah yang tidak Allah berikan kepada orang yang, kecuali kepada orang yang dicintainya. Bu, Pak, kata para ulama, minimal di atas hadiah hidayah itu Anda dapat 5 tambah 5. Saya akan sebutkan aja ya. Karena waktu khawatir terlalu panjang kalau dijelaskan. Sekali lagi, ketika Anda mendapatkan hadiah hidayah, minimal Anda mendapatkan 5 tambah 5 dan ini wajib kita dapatkan. Dan darurat harus kita dapatkan. Apa itu 5 tambah 5, Ustaz? 5 di dunia, 5 di akhirat. Yang pertama, di dunia 5. 1. Orang yang mendapatkan hidayah akan mendapatkan insyirahus sadr wa tuma'ninatun nafs. Dadanya akan lapang dan jiwanya akan tenang. Tidak galau. 1. Hidupnya tenang, santai, slow man. Ya? Tuma'ninah, tidak galau, tidak gundah, tidak cemas. Karena dia di atas hidayah Allah. Yang kedua, al-hifadz 'anid dhalali wasyurur. Dia akan terjaga dari kesesatan dan keburukan. Syubhat dan syahwat. Yang ketiga, taharatul qalbi min jami'il adnasiha. Sucinya hati dari segala kotoran. Suci hatinya. Masya Allah. Kan yang paling Allah kan menilai kita bukan badan. Allah kan menilai kita bukan wajah. Allah menilai kita bukan harta. Yang ditilai oleh Allah adalah hatinya. Suci hati dari apa, Ustaz? Suci hati dari syirik, bid'ah dan maksiat secara umum, syubhat dan syahwat. Yang ketiga, yang keempat, hadiah di dunia ghufranuz dzunub. Allah ampuni dosanya. Allah ampuni dosanya. Allahu Akbar. Saya ingin tanya Pak Bu. Ingin tanya. Kalau ada orang kafir, non-muslim, yang tentunya tertutup dari jalan hidayah, umurnya 60 tahun sehari. 60 tahun sehari. Pas nyampe 60 tahun, sehari sebelum dia wafat, dia mengucapkan La ilaha illallah. Dia masuk Islam. Kira-kira di surga apa di neraka? Jawab. Surga, Jawab. Ustaz. Di Nah, surga. pasti. Betul. Subhanallah. Ada seorang sahabat ketika perang Uhud, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku pengen masuk Islam. Mau perang Uhud nih. Kafir, maaf ya. Dia kafir, dia musyrik. Dia kafir, musyrik. Dia bilang, Rasul, aku pengen masuk Islam. Masuk Islam dulu, apa ikut perang dulu? Karena itu sebelum perang Uhud. Perang dulu, apa masuk Islam dulu? Kata Nabi, masuk Islam dulu, baru perang. Masuk Islam dulu, baru perang. Akhirnya dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Langsung dia masuk ke pasukan kaum muslimin. Mati. Mati syahid. Sambil tersenyum Nabi mengatakan subhanallah dakhalal jannah wa lam yasjudillahi sajdah. Masuk surga padahal dia tidak pernah sujud. Masuk surga tidak pernah sujud. Kafir kemarin. Hidayah, ampuni dosa. Itu yang kafir, gimana Anda? Ustadz, aku dulu Ustadz gak berjilbab. Aku dulu ya Ustadz suka goyang dompet. Aku dulu Ustadz masih syirik. Aku dulu bid'ah. Ya sudah. Kafir saja diampuni, gimana Anda sudah muslim dari dulu? Pengampunan dosa. Yang terakhir, hidayah, hadiahnya apa? Keutamaannya apa? Yamutu ala husnul khatimah. Wafat di atas husnul khatimah. Allahu Akbar. Apa itu husnul khatimah, ibu-ibu? Bapak-bapak, teman-teman. Husnul khatimah adalah wafat di atas hidayah. Itu 5 di dunia. Sekali lagi. Lapang dada, terjaga dari kesesatan, suci hati, ampunan dosa, dan mati husnul khatimah. 5 di dunia. Mau enggak? Mau tidak? Mau tidak, ibu-ibu? Bapak-bapak? Mau, Ustaz. Ya Allah, Ustaz. Semoga saya itu, Ustaz. Dan saya juga, ya Allah. Saya lebih utama membutuhkan itu. 5 di akhirat. Apa 5 di akhirat? 1, al-husul ala nikmatil kubur. Dia akan mendapatkan nikmat kubur. Ya Allah. Kuburannya taman surga. Kuburannya taman surga. Diluaskan. Searah mata memandang. Pakai bajunya dari sutra, permadaninya dari sutra, kata Nabi. Sepoi-sepoi dan bayi freshnya harum bau surga. Belum bisa masuk surga. Nikmat kubur.
Yang kedua, yudhilhumul yaumil hasar. Allah naungi dia di padang mahsyar, di teriknya matahari padang mahsyar. Allah naungi dia. Ya Allah, Pak Ibu, luar biasa. Kita tahu ya, bagaimana cerita padang mahsyar, matahari didekatkan, kita tidak berbaju, tidak berpakaian, tidak bersunat, tidak bersendal, bergelimang manusia dengan apa? Dengan keringatnya. Subhanallah. Di sebelah sana ada orang yang bertelakan mendapatkan naungan Allah. Siapa mereka? Yang dapat hidayah. Yang keempat, yang ketiga, yuhasabu hisaban yasir. Akan dihisab dengan hisaban yang baik. Yang mudah. Akan dihisab, diaudit, tapi dimudahkan. Bahkan bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jos langsung. Yang keempat, al-uburu ala sirat. Dia bisa melewati jembatan. Jembatan secepat kilat. Allahu Akbar. Jembatan secepat kilat. Dan yang terakhir, sulul jannah, dukhulul jannah, la ilaha illallah. Ya, yang paling utama ujungnya, dukhulul jannah, dia masuk surga. Coba diulangi. Mendapatkan nikmat kubur. Kemudian dinaungi oleh Allah di hari yang tidak naungan kecuali Allah. Kemudian dihisab dengan hisaban mudah. Melewati jembatan dengan secepat kilat. Dan dukhulul jannah. Mau tidak? Mau tidak? Mau. Ya Allah Ustaz, semoga aku yang mendapatkannya. Saya dulu ya, sebelum ibu-ibu bapak-bapak. Tapi lah kita berlomba ya. Maka ma'asyal muslimin. Allahu Akbar. Berarti, ya, perkara yang terpenting, yang tergagah adalah kita, bagaimana kita dapat hidayah. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, saking daruratnya hidayah, saking pentingnya hidayah, kita diwajibkan oleh Allah merengek minimal 17 kali sehari. Diwajibkan ngerengek. Kalau tidak ngerengek, ada bahaya. Apa? Anda setiap hari mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Surat apa itu? Al-Fatihah. Sudah baca belum? Pasti baca. Yang dapat hidayah, pasti baca. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali minimal. Bahkan usahakan lebih dari itu. Berapa tahajudnya, berapa duhanya, berapa. Bahkan setiap hari kita bacakan. Ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Ya. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Wajib Anda meminta. Bahkan di sana ada doa-doa yang lain. Allahumma hdini fiman hadait. Doa kunut witir yang pertama kali apa? Kunut subuh apa kunut witir? Yang diajari oleh Nabi kunut witir. Doanya apa? Kata Ali, aku diajarin kunut witir. Apa doanya? Allahumma hdini fiman hadait. Tuh. Yang pertama Anda minta dalam kunut witir Anda, Allahumma hdini fiman hadait. Allahu ya Allah, jadikan aku yang mendapatkan hidayah. Berikan aku hidayah. Masukkan aku ke dalam golongan orang yang kau berikan hidayah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, jalan hidayah itu. Jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin. Itu para nabi, para siddiqin, penghulunya Abu Bakar dan seluruh sahabat, para syuhada, para salihin, orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Karena mereka adalah orang-orang yang paling baik untuk kita jadikan tauladan dan teman. Ghairil maghdub. Ya Allah, jangan kau. Ghairil maghdub, bukan jalan yang kau murkai. Siapa mereka? Secara khusus Yahudi. Maghdub Yahudi. Kenapa? Karena kata para ulama, ya'lamuna wa la ya'malun. Mereka yang tidak mereka kelompok yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Mereka tahu Muhammad itu, mengenal Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri. Tapi karena kufur dan dengki mereka tidak mau beriman. Waladhdallin, dan bukan juga dolin sesat. Siapa? Nasrani. Kesesatan Nasrani itu aneh tapi nyata juga. Mereka itu urusan akidahnya pun dibangun di atas prasangka. Saya ingin tanya, yang disalib itu siapa? Teman-teman, Bapak Ibu, yang disalib itu siapa? Yang dibunuh itu siapa? Allah katakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu.
Mereka tidak pernah membunuh Isa. Mereka tidak pernah mensalib Isa. Walakin syubbiha lahum. Tapi yang dibunuh dan disalib oleh mereka, seseorang yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Yattabi'una ila dhanna, mereka cuma ikut prasangka. Ibu-ibu kemarin baca surat Al-Kahfi enggak? Baca ya, sunnah. Lihat ayat 4. Ayat 4, coba lihat ayat 4. Apa kata Allah? Wa yundhirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Quran itu diturunkan di antaranya untuk mengingatkan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Wa yundhirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Quran itu diturunkan di antaranya untuk mengingatkan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Apa kata Allah? Ma lahum bihi min ilmin. Sama sekali mereka tidak di atas ilmu. Ma lahum bihi min ilmin. Wala li abaihim, begitu juga nenek moyang mereka. Lalu kata Allah, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Betapa besar dosa yang keluar dari mulut-mulut mereka itu. Iyakuluna illa kadhiba. Mereka berkata dusta dengan mengatakan Isa anak Tuhan. Nah, mereka sesat. Kenapa? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Bahkan urusan akidahnya prasangka. Ya Allah, nyembah salib, Bu. Nyembah salib. Padahal yang disalib bukan Isa, kata Allah. Ya Allah, kasihan deh lo. Makanya kata ulama, dengarkan, Bu. Siapa di antara umat ini, Anda atau saya, yang berilmu tapi Anda tidak amalkan, Anda nyerupai Yahudi. Dan siapa di antara umat ini, umat Muhammad yang beramal tapi tidak pakai ilmu, maka ente nyerupai Nasrani. Sesat. Nah, oleh karena itu, ma'asyal muslimin, rahimakumullah. Allahu akbar. Kita harus semangat untuk menggapai hidayah. Taib. Ustaz, kira-kira hidayah itu apa? Ya, hidayah itu apa? Maka saya katakan, supaya Anda paham ya, hidayah itu terbagi dua. Ada aslul hidayah, ada kamalul hidayah. Dari sisi kesempurnaan ya, dari sisi kesempurnaan, ada aslul hidayah, ada kamalul hidayah. Apa aslul hidayah? Ada pokok dasar pondasi hidayah, dan ada kesempurnaan hidayah. Sekali lagi, hidayah terbagi dari sisi kesempurnaan terbagi dua. Ada pondasi hidayah, ada dasar hidayah, dan ada pondasi hidayah. Ya, ada kesempurnaan hidayah. Ada aslul hidayah, ada kamalul hidayah. Apa itu aslul hidayah? Aslul hidayah sepakat saya dan Anda sudah punya. Bahkan keumuman masyarakat negeri ini yang sekarang mungkin 300 juta lebih, yang 85%-nya sudah dapat aslul hidayah. Apa itu? Al-Islam. Pokok dasar hidayah Islam. Masuknya seorang hamba ke dalam Islam. Itu. Alhamdulillah. Lihat dalam surat Al-An'am ayat 125, apa kata Allah? May yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Apa kata Allah? May yuridillahu ayyahdiyahu. Siapa yang Allah inginkan hidayahnya, may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan lapangkan dadanya menerima Islam. Alhamdulillah wa ana minal muslimin. Alhamdulillah wa nahnu muslimun. I am Muslim, we are Muslim. Bahkan negeri Muslim, saya tidak katakan negeri Islam secara sempurna. Negeri Muslim yang terbesar di dunia, negeri kita. Muslim. Islam. Maka itu asal hidayah. Nabi menulis surat kepada Heraklius. Kata Nabi, aslim taslam. Ya, Heraklius, raja Romawi di kala itu. Ya, aslim, masuklah kau ke dalam Islam, pasti kau selamat. Bapak Ibu, dan insya Allah yakin seluruh yang mati wafat di atas Islam, insya Allah masuk surga.
selama dia tidak melakukan murtad atau terjerumus kepada akidah-akidah yang mengeluarkan dia dari Islam. Seluruh yang mati dalam keadaan Islam masih meyakini la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, maka dia pasti masuk surga. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tidak mungkin ada yang masuk surga illa nafsun muslimah, kecuali jiwa yang muslim. Tetapi tidak dijamin bebas dari neraka. Ini masalahnya. Ya? Tapi tidak dijamin bebas neraka. Ya? Oleh karena itu, mohon maaf nih, Muslim di akhirat terbagi 3, ibu-ibu. Bapak-bapak, teman-teman semuanya. Muslim di akhirat terbagi 3. Ada Muslim masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Blos, langsung, ya Allah, semoga saya dan Anda itu. Muslim masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang kedua, Muslim masuk surga tapi dihisab dulu. Itu namanya hisaban yasira. Hisaban yang mudah. Ada Muslim masuk surga tapi dia dihisab dengan hisaban asira. Dengan hisab yang sulit. Dikarenakan dosa-dosa besarnya, akhirnya dia harus mencicipi neraka dulu. Punten Pak Hadian milih yang mana? Sama Ustadz. Hah? Enak banget ngomongnya. Iya, it's okay. Saya pun milih yang pertama. Tapi bagaimana caranya nanti sebentar kita sampaikan. Naam. Yes. Karena fenomenanya terjadi di dunia. Saya sering bilang ke santri suka ketawa saya kalau saya bilang gini. Ada muslim tapi muslim alay bin jablay, saya bilang gitu. Muslim alay, muslim nggak kenal Islam. Muslim nggak kenal sholat 5 waktu, Muslim tidak berjilbab, tidak menutup aurat, Muslim narkoba, Muslim korupsi, Muslim minum khamr, Muslim zina, Muslim parabola, apa parabola tuh? Parawan bobol tiheula cenah. Itu, ya. Muslim berzina, Muslim. Naam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, naam. Saudara kita, naam. Bahkan tidak sedikit Muslim nyembelih buat Neng Nyi Roro Kidul. Bahkan tidak sedikit Muslim, ya Allah, terjerumus kepada kesyirikan. Tadi saya sebutkan tadi. Tidak sedikit Muslim terjerumus kepada bid'ah dalam agama. Bahkan ini mungkin gelombang yang paling banyak hari ini. Tidak sedikit Muslim yang tergelombang kepada syahwat. Subhanallah. Sebagaimana mereka tersesat di dunia. Tidak mendapatkan yaitu kesempurnaan Islam, maka mereka pun di akhirat demikian. Maka tapi masih mending itu dapat, tapi kita katakan mereka memiliki aslul hidayah. Oke? Aslul hidayah. Minimal Anda mengatakan, Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kalian ke dalam keadaan Islam. Nah, yang kedua kamalul hidayah. Nah, ini yang penting. Kamalul hidayah. Oke? Apa itu artinya? Kesempurnaan hidayah. Kesempurnaan hidayah. Baik. Apa yang dimaksud dengan kesempurnaan hidayah, teman-teman semuanya? Kamalul hidayah kata ulama yaitu taufiqul abdi bil ilmin nafi wal amalis salih. Tuh. Sekali lagi, taufiqul abdi bil ilmin nafi wal amalis salih. Sempurnanya hidayah seseorang ketika dia sudah menjadi muslim. Dia sempurnakan keislamannya dengan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Ilmu yang manfaat di atas cahaya ilmu yang benar tentunya, ilmu yang tanpa kontaminasi, ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman, yaitu dengan pemahaman generasi yang sudah dijamin masuk surga, para sahabat, para salafus saleh, ahlus sunnati wal jamaah, dan dia pun mengamalkan. Wal amalus saleh. Yang saya bilang tadi kan, ihdinas siratal mustaqim, bukan maghdub yang mereka berilmu tidak beramal, bukan dhalin Nasrani yang beramal tanpa ilmu. Dua-duanya terancam. Dua-duanya terancam. Ya,
Maka ma'asyar muslimin Allahu Akbar. Itulah mana hidayah. Itu ya. Oleh karena itu saya ingin tanya. Coba dijawab. Ketika Anda berdoa ihdinas siratal mustaqim, minta apa? Apakah minta aslul hidayah dan Anda belum punya? Jawab. Hah? Ayo, ada yang bisa. Ketika Anda, karena saya pernah lihat di YouTube, jangan ikut Islam katanya. Kata orang Kristen ngomong kayak gini. Ngapain ikut Islam? Coba lihat. Mereka tuh gak dapat hidayah. Tiap hari minta hidayah karena belum dapat. Kita katakan tidak. Kita ini minta ihdinas siratal mustaqim, bukan minta aslul hidayah. Tadi yang pertama, bukan minta itu. Kita sudah punya itu. Tapi kita minta satu, disempurnakan hidayah. Yang kedua, dijaga sampai kita mati. Itu yang kita minta. Bukan aslul hidayah yang kita minta. Paham ya? Jadi ihdinas siratal mustaqim bukan minta aslul hidayah. Sekali lagi. Bukan minta yaitu pondasi hidayah, itu Islam. Kita sudah punya aslul hidayah. Tapi tidak betapa banyak yang sudah mendapatkan Islam, mereka tersesat. Mereka terombang-ambing syubhat dan syahwat. Kita ingin disempurnakan hidayah dan kita ingin juga ditetapkan sampai kiamat. Sampai kiamat per individu itu kematian kita. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian. Masalahnya ibu-ibu. Allahu Akbar. Hidayah ini bukan di tangan kita. Betul nggak Bu? Betul nggak teman-teman? Hidayah ini subhanallah totality de facto milik Allah. Pak Bu, andai kata hidayah di tangan kita, niscaya Rasulullah SAW akan bisa memberikannya kepada pamannya Abu Talib. Niscaya Ibrahim akan bisa memberikan itu kepada bapaknya Azar, yang dia sangat semangat Ibrahim. Ya, subhanallah ya abati. Ya, kata Ibrahim apa? Dalam surat Maryam ayat 42. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Wahai abah, kenapa kau menyembah yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar? Yang terjadi Ibrahim malah Azar malah mengancam Ibrahim. Makanya punten Bu. Nanti kata Nabi dalam Sahih Bukhari, kata Nabi, Ibrahim mendapatkan bapaknya di wajahnya terdapat darah dan kotoran. Lalu Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, Abah, bukankah dulu memang aku ajak kamu jangan maksiat, jangan kufur. Lalu kata abahnya, ya al-yawma ala asik, hari ini aku tidak akan bermaksiat kepadamu. Lalu Ibrahim mengatakan, lalu kata Allah, inni haramtul jannata 'alal kafirin, aku haramkan surga bagi orang kafir. Dan tutup, tidak bisa. Bu, kalau hidayah ini teman-teman semuanya, kalau hidayah ini bisa dibeli, ini akan dibeli oleh Nabi Nuh. Untuk anaknya Kan'an, untuk istrinya. Nabi Lut untuk istrinya. Tidak. Makanya ketika Rasulullah menangis Abu Talib. Ibu tahu Abu Talib kan? Pamannya Nabi. Allahu Akbar. Gagah banget ini Abu Talib, Pak. Beliau yang ngurus Nabi dari kecil sepeninggalan kakeknya Abdul Muttalib. Beliau yang subhanallah mengurus dari kecil. Beliau yang di rumah turun wahyu. Beliau yang membela Nabi. Tidak ada yang berani menyakiti Nabi selama Abu Talib masih hidup. Beliau yang sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Makanya tahun wafatnya Abu Talib disebut tahun kesedihan. Ketika Abu Talib menjelang wafat sakarat, Nabi duduk di sampingnya. Sementara na'udzubillah memang Abu Jahal dan Ubay bin Khalaf ada di sampingnya. Lalu kata Nabi, sayang Abu Talib belum mau mengucapkan la ilaha illallah. Lalu kata Nabi menjelang sakaratnya, ya paman cepat bilang la ilaha illallah, paman cepat qul la ilaha illallah, kalimatun ahajulaka biha indallah. Satu kalimat yang aku bisa jadikan hujjah di hadapan Allah, kau sudah masuk Islam, kau selamat. Kata Abu Jahal si blokok itu mengatakan, ya atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kau tidak suka? Apakah kau sudah benci dengan agama nenek moyang, mau ngikuti anak ingusan Muhammad? Ya jaim dong. Subhanallah Pak Bu, sampai wafatnya Abu Talib
tutup lisan yang mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Abu Thalib pernah bilang begini. Dengarkan, Abu Thalib pernah bilang begini. Laqad alimtu anna dina Muhammadin afdhala dinal bariyati fina. Sungguh aku sebetulnya tahu Muhammad itu agamanya the best of religion. Agama terbaik. Laulal malamatu aw ma khatamata masabatin. Andai kata aku tidak takut dicela dan dicaci oleh kaumku, la wajadtani bidzaka samhan mubina. Kau akan dapatkan aku akan mengikutinya. Tapi jaim Abu Thalib, subhanallah Pak Bu, ketika Abu Thalib mati, tidak mengucapkan la ilaha illallah, Nabi bersedih. Lalu Nabi bilang gini, la astaghfiranna lak, aku akan mintakan ampun untukmu. Tapi Allah turunkan ayat, maka nalin Nabi. Tidak pantas, tidak boleh seorang Nabi. Walladzina amanu, dan orang yang beriman, an yastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun untuk orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba, walaupun dia itu keluarga terdekat. Semakin sedih Nabi, maka turunlah surat Al-Qasas ayat 65, innaka la tahdi man ahbabta. Hai Muhammad, ketahuilah olehmu, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau miliki, yang kau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi sejatinya yang memberikan hidayah adalah Allah. Bapak Ibu, hidayah di tangan Allah. Ya? Namun tentunya yang rahim itu ya tidak akan menyanyiakan apa? Kita memiliki sisi usaha. Karena hidayah itu Pak Bu seperti rizki. Hidayah itu seperti rizki, tidak ditunggu. Walaupun terkadang Allah berikan. Ya, yaitu harus dicari, ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebabnya. Ya, yaitu tidak seperti rizki. Allah akan berikan kepada yang Allah akan berikan kepada yang berusaha mendapatkan. Oleh karena itu subhanallah, Allah SWT buka ya jalan-jalan untuk kita bisa menggapai hidayah, atau tadi itu kita menyempurnakan hidayah kita. Saya ingin tanya, kapan Anda kenal sunnah? Punten, mungkin sebagian kita termasuk saya. Ya Allah, pernah mengalami masa di mana ya Allah, ya malam Jumat tuh tidurnya di atas kuburan kita dulu. Ya, zikir kita di hutan dulu. Nah, alhamdulillah sebelum kita kenal sunnah. Ya, dulu kita pun yang ya kata orang tidak ada musik tidak asik. Padahal kata Ibnu Mas'ud yang suka musik itu orang fasik. Dulu kita mungkin goyang dombretan, dulu kita tidak berjilbab. Anda, dulu mungkin kita subhanallah tidak tahu halal haram. Kapan Anda kenal sunnah? Kapan Anda kenal hidayah? Hidayah kepada kesempurnaan. Mungkin Anda pernah juga mengalami masa itu. Tapi apakah Anda tunggu? Tidak. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, lihat dalam hadis qudsi, dengarkan ibu-ibu. Allah katakan, ya ibadi, hai hambaku, kullukum dolun, setiap kalian asalnya sesat. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku kasih hidayah. Lalu fastahduni, mintalah, carilah hidayah itu dariku. Tuh. Betul hidayah di tangan Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah. Siapa yang memberikan hidayah tidak akan ada yang menyesatkannya. Tetapi ingat bahwasanya itu adalah di luar nalar kita, itu takdir. Tapi kita punya ranah namanya ranah usaha, dan dibuka yaitu kesempatan usaha itu. Oleh karena itu Allah turunkan Rasul, Allah turunkan kitab, Allah turunkan ulama. Ya, Naam, yang bisa memberikan pencerahan kepada kita. Oleh karena itu kaum muslimin, di penghujung kajian kita ini, kira-kira Ustaz kalau begitu, ya Allah, semoga saya termasuk yang mendapatkan hidayah. Dan kita pun doakan, boleh doakan ya. Maka apa saja kira-kira cara atau usaha untuk kita mendapatkan hidayah? Apa saja kira-kira? Yaitu usaha dan cara agar kita dapat hidayah. Dan kalau udah usaha, insya Allah tidak akan menyanyiakan usaha kita. Oke? Yang pertama adalah yang paling utama dan pertama dan paling mudah insya Allah. Apa itu? Doa, merengek. Minta kepada pemiliknya. Minta. Doa. Makanya Nabi SAW, ibu-ibu, kata Anas, kata Aisyah, paling banyak doa Nabi kesehariannya, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub.
Sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balik hati, ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agama dan ketaatan kepadamu. Kata Anas, kata Aisyah, ya Rasulullah, alaika takhaf? Ketika mendengar Rasulullah senantiasa doa dengan doa itu, paling banyak doanya itu, kata Aisyah, kata Anas. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, alaika takhaf? Apakah engkau khawatir atas dirimu? Khawatir dirimu sesat? Bukankah kau telah dijadikan Nabi, diampuni yang lalu dan akan datang? Kau takut pada dirimu? Maka kata Nabi, ya Aisyah, inna qulubal ibad baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Hai Aisyah, ketahui bahwasanya hati hamba dicemari Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Makanya disebut hati yang itu berbolak-balik. Allah putar-putar balikan sekendak dia. Makanya lihat ibu di antara doa kita apa? Ibu di antara teman-teman semuanya, di antara doa kita apa? Lihat dalam surat Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana. Ya Allah, janganlah kau sesatkan aku setelah kau berikan aku hidayah. Dan doa seputar itu banyak. Tadi doa witir, Allahumma hdini fi man hadait. Dan juga kita ada doa bagus juga, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikanlah aku huda, petunjuk, tuqa, ketakwaan, afaf, kesucian, ghina, kecukupan. Ibu bersimpuh duduk di hadap ibu bapak ibu bersimpuh duduk ketika duduk di antara dua sujud, apa dibacanya? Rabbi firli warhamni wajburni wahdini. Berikan aku hidayah ya Allah, bersimpuh duduk di hadapan Allah. Maka yang pertama hidayah, minta. Dan juga doakan orang lain. Doakan siapa? Ibu kita, kalau belum di atas hidayah, abah kita, keluarga kita, anak-anak kita, ya Allah, berikan hidayah anak-anakku, ya Allah. Berikan hidayah. Ya, satu saat Abu Hurairah datang ke Nabi. Curhat tentang ibunya yang tidak saja mau masuk Islam. Akhirnya datang ke Nabi SAW. Maka ya Rasulullah, ummiku belum mau saja masuk Islam. Doakan dia ya Rasulullah, untuk dia agar dapat hidayah. Maka Nabi SAW berdoa mengangkat tangan. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umminya Abu Hurairah. Subhanallah. Ketika Abu Hurairah balik ke rumahnya, melihat ibunya sudah berwudu. Ya. Maka sebab yang paling utama, hidayah harus dicari. Hidayah tidak datang sendiri. Maka minta. Makanya, tadi doa yang ada ngerengek setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas ya Allah, ihdinas siratal. Itu cukup, itu doa yang gagah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi yang kedua, cara menggapai hidayah itu al-ijtihadu fi talabil ilmi. Ya, ijtihad itu sungguh-sungguh dalam menuntut ilmunya. Subhanallah. Sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Karena hidayah itu artinya apa? Jalan yang lurus. Hidayah itu apa saja? Cahaya. Dan itu, lihat Allah katakan, Bapak Ibu, Ibu bilang apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kata Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lihat tuh. Lihat Pak Bu. Kan kita minta nih ya dalam surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah surat apa? Al-Baqarah kan? Dalam surat Al-Fatihah kita ihdinas siratal mustaqim. Langsung Allah jawab, dzalika itu tuh. Dzalikal kitab la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai hidayah. Subhanallah, sebab yang paling gagah ilmu. Makanya Pak Bu lihat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang telah mengutus kepada orang-orang jahil seorang rasul. Seorang rasul dari bangsa mereka, maksudnya dari bangsa manusia. Apa rasul itu melakukan? Yatslu 'alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa in kanu min qabli fi dhalalim mubin. Padahal dulu mereka sangat sesat. Pak Bu, peminum khamr siapa? Abu Hurairah. Penjahat tulen siapa? Umar bin Khattab. Sekitar 80% sahabat dulunya orang-orang jahat. Memusuh Islam. Siapa yang mengalahkan Nabi di perang Uhud? Yang mengalahkan Nabi di perang Uhud, Khalid bin Walid. Abu Sufyan. Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Siapa lagi?
Oh, yang membunuh Hamzah siapa? Wahsy. Tapi semuanya mati di atas Islam. Ketika mereka mau menerima hidayah dan mau duduk di majlis Nabi SAW. Maka ma'asyal muslimin, Allahu Akbar. Nuntut ilmu. Makanya kata Nabi tadi, man yuridillahu bi khairan, siapa yang dikehendaki oleh baik oleh Allah, yufaqihu fi din, dia fahamkan agama. Ilmu apa Ustaz? Ilmu agama. Maka ibu punten, maaf nih. Ya, mimpi di tengah siang bolong, pengen dapat hidayah nggak mau nuntut ilmu. Ya, pengen dapat hidayah tidak mau menuntut ilmu. Sementara petunjuk itu adalah ilmu. Cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, hayo Allah katakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu fardu atas setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu agama. Dan ilmu yang paling tinggi yang harus kita tuntut yaitu ilmu tauhid. Karena kesesatan yang paling utama adalah syirik. Keyakinan-keyakinan sempalan. Tadi mengatakan ada Allah punya Tuhan. Ya, ada patung yang disembah, ada jimat yang dipakai. Ada jin yang disambat-sambat, ada malaikat yang dipanggil-panggil. Ada syekh di kuburan yang didatangin. Musibah. Ada Nyi Roro Kidul yang disembelihkan. Subhanallah. Ya. Maka kesyirikan adalah kesesatan yang paling nyata. Ya, kesyirikan adalah kesesatan yang paling nyata, ya. Maka ma'asyal muslimin rahimakallah, nuntut ilmu wajib nuntut. Tapi tentunya sekali lagi harus check and recheck. Jangan sampai bukankah hari ini banyak pesantren, bukankah hari ini banyak kajian, bukan hari ini banyak majelis, bukankah hari ini banyak sekolah tinggi bahkan university. Namun sayang, keluar dari majelis sesat. Keluar dari pesantren syirik, bid'ah, bahkan maksiat. Oleh karena itu teman-teman semua, saya singkat aja deh. Bahwa cari hari ini kajian di atas manhaj salaf. Manhaj salaf itu apa Ustaz? Mereka adalah yang ingin kembali kepada agama yang hak, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, hadis, dan kembali kepada mencontoh generasi yang sudah dijamin masuk surga. Salafus saleh, para sahabat radhiyallahu. Itulah ahlus sunnati wal jamaah. Yang ketiga. Ya, dalam rangka menggapai, menjaga dan menjaga hidayah itu an-nadhar fi halil iman. Bu, bapak teman-teman semuanya, itu senantiasa diagnosa iman. Ini yang diagnosa cuma darah, ngecek darah aja, ngecek gula darah, ngecek apa lagi Bu? Kolesterol. Ya, betul boleh, gak apa-apa, itu bagus ya. Supaya kita jaga kesehatan kita nih, kolesterol, gula darah, apalagi itu, macam-macam dicek sama diagnosa. Tapi ingat, yang wajib lebih penting kita diagnosa adalah iman kita. Lagi naik apalagi turun. Coba dicek hari ini. Semoga pertemuan kita ini mengecas iman nih. Maka senantiasa melihat iman ini lagi naik apa lagi turun. Karena Ahlussunnah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah, bitta'atir rahman, yanqusu bitta'atis syaitan. Bertambah dengan kita taat kepada Rahman Allah, berkurang ketika kita taat kepada syaitan. Ketika ibu semangat ibadah, Masya Allah, jangan tanya salat subuh, tahajud dia. Jangan tanya salat duhur, duha dia. Jangan tanya puasa Ramadan, Senin, Kemis dia. Jangan tanya dia zakat, infak dia setiap saat. Jangan tanya dia berzina, melihat wanita dia tundukkan pandangannya. Jangan tanya dia memakan korupsi haram. La, ada kurma di rumahnya dia tidak makan kalau itu tidak jelas. Syubhat-syubhat dia tinggalkan. Itu berarti iman lagi naik. Tapi sebaliknya, ya Allah, sholat malas, baca Quran malas, nuntut ilmu malas, ya, nggak pernah zikir lagi. Yang ada inginnya apa? Ngikuti hawa nafsu, berarti iman lagi turun. Saya ingin tanya, Pak Bu, saya ingin tanya, kapan ibu bapak mati? Jawab. Kapan ibu bapak mati? Ayo Pak Hadian, kapan mati Pak? Tidak ada yang tahu, Ustaz. Sepakat gitu. Kapan kita Nabi tidak tahu? Taib, saya ingin mati naik iman apa turun iman? Ayo. Ingin naik Ingin iman. mati dalam keadaan iman naik apa turun naik? Turun iman? Naik iman. Sepakat semuanya. Kita ingin wafat dalam keadaan iman naik. Tapi kapan matinya? Berarti kapan naikin iman? Tiap Apakah saat. Anda jamin jam 12? Kapan Anda jamin? Apakah jam 12 siang masih hidup Anda?
Apakah besok Anda masih ketemu matahari? Kata ada. Oleh karena itu, yuk diagnosa iman kita. Jangan sampai turun. Makanya lihat Pak Bu, dalam surat At-Taubah ayat 124 dan 25, lihat. Fa'amma alladhina amanu, Allah mensifati orang beriman. Adapun orang yang beriman, fazadathum imanan. Imannya senantiasa bertambah. Wahum yastabshirun. Dan mereka mendapatkan kabar gembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun. Dan orang-orang yang di hatinya ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim. Perbuatannya semakin keji dan keji. Wa matu. Yang akhirnya dia mati. Wahum kafirun. Dan keadaan kufur kepada Allah. Oleh karena itu kita minta Allah, tambahkanlah iman. Rabbi zidni ilman wa imanan. Yang ketiga. Yang ke berapa? Yang ketiga ya? Yang ketiga yaitu kasratu dzikril maut wal akhirah. Banyak mengingat kematian. Saya ingin tanya ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya, apa yang Anda akan bawa, Pak? Pertanyaan yang tadi sudah sampaikan, kapan Anda mati? Sudah selesai jawabannya. Lalu apa yang Anda bawa? Apa yang Anda bawa? Ya? Harta, tahta, bangunan yang kita miliki tidak ada. Bahkan anak istri pun tidak ikut. Apa yang Anda bawa? Subhanallah. Malam ini kita berbaring di atas ranjang kita. Ingat suatu saat kita akan pindah ke pembaringan. Malam tadi pagi kita mandi. Ingat suatu saat kita akan dimandiin. Kemarin kita mengantar jenazah. Wallahi Anda suatu saat akan diantar jenazahnya. Kemarin kita menguburkan. Kita akan dikuburkan. Kapan? Apalagi ini umur sudah 50 nih ya Allah. Umur sudah 60 nih ya Allah. Kapan? Bentar lagi. Apa yang akan kita, yaitu yang kita andalkan kalau bukan amal soleh kita, keimanan kita. Ya, harta kita tinggalkan, keluarga, anak nangis sehari, 2 hari, sebulan udah nggak ingat lagi tuh. Ya, sebulan sudah tidak ingat lagi. Oleh karena itu subhanallah, Nabi mengatakan aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat yang bisa mengentaskan semua kenikmatan dunia, al-maut, yaitu kematian. Subhanallah, semoga kita husnul khatimah. Semoga kita husnul khatimah. Lihat Bu, kata Syekh, ada seorang ulama, Al-Imam Hamid Al-Laffaf. Al-Imam Hamid Al-Laffaf mengatakan, man aksara dzikral maut. Siapa yang banyak mengingat kematian, ya, maka fayukrimuhullahu bisalasati umur. Allah akan muliakan dengan 3 perkara. Siapa yang banyak mengingat kematian, Allah akan muliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, al-badaratu fit taubah. Dia akan segera bertobat. Astagfirullah, astagfirullah. Naam. Karena dia tidak ingin mati dalam keadaan dia berlumuran dosa. Yang kedua, qana'atul qulub. Hatinya akan qanaah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Aku hidup ini yang penting. Alhamdulillah. Punggungku bisa tegak sujud dan ruku. Luas. Alhamdulillah. Tidak luas pun alhamdulillah. Yang penting aku bisa sujud dan ruku. Qanaah. Yang ketiga, al-ijtihadu fil ibadah. Allah akan muliakan, dia akan sungguh-sungguh dalam beribadah. Iya. Dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Dan dia menjauhkan perbuatan yang haram. Dan sebaliknya. Kalau tidak ingat mati, merasa aman, maka akan terus-menerus di atas dosa dan tidak ingat taubat. Tiba-tiba Allah ambleskan dia. Dan dia tidak pernah puas dengan dunia. Ambisi. Duit. Ya Allah. Padahal yang dimakan cuma setengah piring. Subhanallah. Luar biasa orang hari ini, lihat Bu. Ya, lihat perhelatan dunia luar biasa. Miliar triliun. Mau dengan cara apapun. Angan-angan panjang. Yang ketiga, malas beribadah. Malas beribadah. Karena tidak ada sesuatu yang membuat mengingat dia takut sama Allah. Maka, ya, banyak mengingat akhirat. Yang selanjutnya, ma'asyar muslimin, yaitu menjaga hidayah adalah dengan kita bertobat kepada Allah. Segera bertobat. Jangan tunda-tunda. Allah maha sayang sama kita, ibu-ibu. Allah maha sayang. Ghafurun rahim. Allah didolimi berpuluh-puluh tahun. Kata Allah, ya ayyuhalladzina kulli ibadiyalladzina asrafu. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangan putus asa.
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa kalian. Allah tahu kalian itu, kita itu makhluk yang khata', kondusif melakukan dosa. Tapi kita memiliki Rabb yang maha penyayang. Jangan putus asa. Tadi Allah lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Allah bukakan yaitu pintu tobat di siang hari bagi pelaku dosa di malam hari. Makanya kata Nabi, dengarkan ibu-ibu, dalam hadis qudsi kata Nabi, ya ibna Adam law balaghat dunubuka ananas sama. Hai anak Adam, kalaupun dosamu telah mencapai seluruh langit, telah menutupi semua langit dosanya, summa astaghfartani, lalu kau istighfar, bertobat dan meminta ampun kepadaku, ya, ghafartu laka wala ubali. Aku akan ampuni, tidak ada peduli buatku berapapun dosamu. Dan bertobat kepada Allah mudah, Pak. Minta maaf sama Allah mudah, tinggal astaghfirullah. Ya, kita banyak istighfar, meminta ampun. Lalu kita bertobat. Apa itu tobat, Ustaz? Satu, menyesali perbuatan dosa. Yang kedua, berazam kuat tidak akan kembali. Yang ketiga, mencopot perbuatan dosa tersebut. Ustaz, aku dulu sudah tobat tapi balik lagi. Ya, tobat lagi. Ya. Yang penting jangan dijadwal tiap bulan tobat deh. Ya kan manusia, kita hari ini tobat nih, kita hari ini tobat nih. Sudah kita sedih, menangis, astagfirullah. Lalu kita pun aku nggak akan baik lagi, dicopot semua. Tahun depan nggak lakukan lagi. Ya sudah, tobat lagi. Selama hayat di kandung badan, selama matahari masih dari timur. Karena pintu tobat itu ditutup bila matahari sudah timbul dari barat atau nampak sudah sampai kerongkongan. Sedikit lagi. Selanjutnya itu banyak bersyukur. Masya Allah, Bapak Ibu, luar biasa. Coba saya ingin coba berpikir apa nikmat Allah atas Anda. Coba, Pak. Ya Allah, Pak, tidak ada satupun. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada nikmat satupun yang kita dapatkan kecuali dari Allah. Sehat, rizki, luar biasa, seluruh anggota badan kita, ada anak, ada keturunan, ada pekerjaan, ada ini, ada itu. Belum lagi kita juga mendapatkan nikmat hidayatul Islam. Ya subhanallah. Harusnya kita malu ketika semua badan sehat, naik gunung, apa namanya itu? Hiking, naik gunung luar biasa, tapi pergi ke masjid malas. Ya, subhanallah. Ya kita sholat 5 waktu kita semalas. Kita nge-gym, Masya Allah, badannya kuat, gede. Tapi suruh sholat tidak mau. Malu. Ya? Lalu kita dikasih rizki. Ya Allah, digunakan untuk yang haram. Ini minum khamar, ini beli rokok. Itu pakai berzina. Lalu kita bakhil dengan apa yang kita miliki. Padahal itu pemberian. Bahkan apa yang memberinya bilang, wa anfiqu mimma razaqnakum, berikanlah infak dari sebagian rizki. Dan diganti itu pun sama Allah. Maka bersyukur kepada Allah. Sehingga kita malu. Salah satu syukur adalah semakin kita cinta dan mengagungkan dan takut kepada sang pemilik, yaitu nikmat. Makanya kata Allah, in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasadid. Sedikit lagi, yaitu bersahabat dengan orang-orang saleh. Ya, cari sahabat yang saleh. Makanya masalah bagus nih ya. Judul MT-nya guys nih, sahabat ilmu. Nah, apa? Ilmu teladan apa namanya? Sahabat teladan ilmu apa? Pokoknya sahabat ilmu dia. Luar biasa. Kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya akan tidak beda seperti kecuali apa? Akan tidak beda dari temannya. Falyanzur ahadukum man aman yukhalil, maka cek and recheck dulu siapa yang jadikan teman. As-sahibu sahib. Sahabat itu narik. Bukankah Anda punya cerita? Ustadz, Anda dulu gini. Tapi alhamdulillah ada teman Anda ngajak ngaji. Akhirnya Anda sekarang ngaji, Ustadz. Alhamdulillah, sahabat. Atau sebaliknya. Bahkan kita mungkin khawatir hari ini. Salah satu yang kami khawatirkan nih, kalau santri nih liburan, ya Allah, apa itu? Dan orang tua pun mengkhawatirkan apa? Mereka kembali ke kampungnya, ke rumahnya, ketemu dengan sahabat-sahabat yang buruk. Sahabat itu kata Nabi antara seperti penjual minyak wangi atau tukang pandai besi. Itu Nabi analogi yang sangat kuat. Ya, berteman dengan peminyak wangi, minimal cium, harum, minimal tuh. Apalagi Anda diolesin, apalagi minimal juga Anda beli.
Tapi coba ke pandai besi, minimal baunya sengit. Apalagi Anda bisa terciprati, bahkan bisa terbakar. Masya Allah, sahabat itu penting ya. Sahabat itu sekarang terbagi dua, ibu-ibu. Ada sahabat offline, online. Kemarin itu, ada yang kemarin itu, anak SMA itu, kejadian, maaf ya, zinanya. Dia cerita, orang itu cerita, Ustadz, saya bilang, siapa yang menghamilinya? Itu Ustadz, katanya apa? Dari Facebook, baru kenal 5 hari. Baru kenal 5 hari, lalu janjian ketemuan, akhirnya berzina, langsung hamil. Sahabat online. Awas hati-hati. Ya Allah, Instagram, Twitter, WA, grup di situ. Ya, kemudian juga Facebook dan seterusnya, hati-hati. Ya, pilih. Oh, kata para ulama, orang cerdas, orang yang bisa memilih yaitu sahabat. Anil mar'i la tas'al. Kalau Anda ingin tahu si fulan, jangan tanya dia. Saya ingin tanya nih Pak Hardian. Pak Hardian ini soleh nggak sih? Woi, Pak Hardian soleh nggak? Insya Allah. Insya Allah. Kata itu salah itu. Kata seorang ulama, anil mar'i la tas'al. Kalau ingin tahu kesolehan seseorang, jangan tanya dia. Bisa kamuflase. Ya. Tapi wasbabsir qorinahu. Lihat aja temannya. Lihat aja gampang. Kalau mau lihat seseorang soleh apa tidak, lihat aja temannya. Fa innal qarina bil muqarini muqtadi. Karena teman sesama teman akan saling mengikuti. Baik, yang terakhir, qiraat qasas. Yaitu sering membaca kisah-kisah orang soleh. Makanya Pak Bu, mungkin ini nyambung juga dengan kita mentadaburi Al-Quran. Lihat kisahnya Nabi, kisahnya Luqman, lihat kisahnya Makanya Pak, sepertiga Quran itu kisah. Kisah Yusuf, bagaimana terhindar dari hawa syahwat, ya, istri raja, kisah Nabi Musa, kisah Luqman. Ya Allah, Luqman luar biasa. Menakjubkan Luqman, bahkan namanya pakai surat. Luqman, siapa Luqman, Pak? Luqman itu hamba sahaya, berkulit hitam, berparas yang tidak ganteng. Di zaman Daud. Tapi Allah muliakan karena Allah berikan dia ilmu dan kesolehan. Keluarga Imran. Kisah orang-orang. Membaca. Dan juga baca kisah Qarun. Kisah Fir'aun. Kisah Haman. Kisah Abu Lahab. Ya, kisah Abu Jahal. Kisah kaum Nabi Lut. Kaum Samud. Ya Allah, LGBT. Enggak baca dia kisah Nabi Lut itu. Ya, likuitatif tuh. Ya, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak baca kisah itu. Bacalah kisah-kisah. Makanya Allah jadikan Quran sebagai di antaranya berkisah. Ya, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil absar, liulil albab, dan kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Barakallahu fikum. Barangkali itu, mohon maaf nih jam 11 ya. Saya ngomong 9:30 sampai jam 11, berarti sejam setengah. Cukup deh ya, jangan banyak-banyak nih segitu. Semoga ada manfaat Pak. Mohon maaf ya, ini bangun tidur soalnya. Ya, semoga ada manfaat dan berkah buat kita ya. Buat saya sebetulnya sih, saya ini ngomong saya sendiri yang takut gitu. Astagfirullah. Ngomong sih enak, tapi aplikasinya bagaimana? Terkadang bahkan naudzubillah kita yang tidak lebih selamat daripada yang lain. Namun ya sudahlah. Kita semuanya berjuang ya, ihdinas siratal mustaqim, agar kita mendapatkan hidayah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang benarnya dari Allah, yang kurangnya dari saya dan dari syaitan. Kita beristighfar kepada Allah. Jazakumul khair atas kepercayaannya mengundang saya. Dan saya undang bapak-bapak kapan-kapan ke pesantren Riyadhus Shalihin. Ya. Ahlan wa sahlan. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadzuna atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Barakallahu fiik, Masya Allah, tabarakallah. Sangat jelas dan bermanfaat penjelasannya. Dan semoga kami semua bisa mengamalkannya dan menjadi muslimin yang taat dan idealnya seorang muslim. Taib, Ana izin lanjut ke sesi kedua, yaitu sesi interaktif tanya jawab ya Ustadz ya. Nah, Ana mengundang para sahabat untuk bisa berinteraksi, bertanya langsung kepada Ustadz dengan menekan tombol raise hand, atau bisa juga menuliskan pertanyaan di kolom chat ya, gitu. Sudah ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Anda silakan. coba bacakan pertanyaannya. Insya Allah.
Ana carikan dulu nih, soalnya mesti naik. Ada di atas. Ah, Insya Allah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Ah, am- Anda bacakan Ustadz. Bismillah, Afwan Pak Ustadz, izin bertanya, apa yang dimaksud dengan taufik dan hidayah? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Jazakallah khair. Pertanyaan bagus, barakallahu fiik. Dan ini mengingatkan saya satu penjelasan yang masih satu poin yang kurang. Yaitu hidayah ini terbagi dua juga dari sisi jenis. Ada hidayatul irsyad dari sisi jenis dan juga apa yang kita mampu dan mana yang menjadi prerogatif Allah. Maka dari sisi jenis yang kita mampu dan mana yang menjadi hak prerogatif Allah, hidayah terbagi dua. Ada hidayatul irsyad, hidayah dakwah, hidayah petunjuk, maka itu semua kita miliki. Maksudnya apa? Nih saya nih lagi ngapain nih? Lagi ngasih hidayah, ngasih dakwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala lihat dalam surat Asy-Syura ayat 52, Allah katakan innaka latahdi ila siratin mustaqim. Hai Muhammad, innaka latahdi, sungguh engkau itu sang juru petunjuk, sang juru hidayah ila siratin mustaqim, ke jalan yang lurus. Oke? Maka ini adalah hidayah yang kita miliki, namanya hidayah taufik. Maaf. Hidayah irsyad, hidayah dakwah, hidayah ta'lim, memberikan pelajaran, pengajaran, memberikan dakwah, memberikan yaitu petunjuk. Ini saya lagi lakukan sekarang. Namanya hidayatul irsyad. Dan Anda nasihati anak Anda, itu namanya hidayatul irsyad. Anda nasihati suami atau istri Anda, para dai, para ustadz, para guru, memberikan ceramah, kajian, itu hidayah. Dan itu yang dimiliki Nabi, innaka latahdi ila siratin mustaqim. Engkau sungguh menjadi sang juru petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, itu hidayah yang pertama. Yang kedua hidayah taufik. Hidayah yang kedua namanya hidayah itu taufik. Dan ini hak prerogatif Allah. Hidayah itu taufik yang tadi saya jelaskan. Hidayah ila aslil ila asl hidayah wa hidayah ila kamalil hidayah. Hidayah untuk bisa mendapatkan dasar pokok hidayah dan untuk bisa mendapatkan kesempurnaan hidayah. Pokok dasar hidayah untuk bisa masuk Islam. Itu Allah. Si fulan, lihat Abu Thalib nggak bisa masuk Islam. Allah nggak kasih. Tapi dengan hikmahnya tentunya. Kita jangan buruk sangka. Ya. Kenapa Abu Thalib dapat Najas ya? Nggak dapat Najasi di Ethiopia dapat. Tahu Najasi, Pak? Najasi nggak pernah ketemu Nabi, Pak. Ya. Najasi nggak pernah ketemu Nabi di Ethiopia dan para sahabat suruh hijrah. Hijrah pertama ke Afrika. Jangan suka nghinaan orang hitam ya. Rasulullah itu perintahkan hijrah pertama ke Ethiopia, Pak. Ke Habasyah, dari Afrika sini. Masuk Islam Najasi, bahkan disolatkan oleh Nabi ketika meninggal. Salat gaib. Lihat coba. Hidayah dari rumah Nabi mental ke Ethiopia. Yang di rumah Nabi nggak dapat. Kita katakan Allah yang maha tahu. Tidak boleh kita berburuk sangka. Allah yang maha bijak. Allah yang maha segala-galanya. Nggak mungkin Allah zalim. Pasti ada sebabnya. Oke? Maka kaum muslimin Allah. Yang kedua hidayah apa tadi? Hidayah kamal. Sempurnaan hidayah. Taufik untuk apa? Taufik di atas ilmu dan taufik di atas amal. Maka ide itu taufik. Maka semoga satu, kita sudah punya modal hidayah, tinggal kita kata Allah udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam dengan sempurna. Masuk ke dalam Islam dengan sempurna dengan apa? Dengan kamalul ilmi wa kamalul amal. Dengan sempurnanya ilmu yang sahih dan amal yang saleh. Di atas akidah yang lurus. Nah, itu hidayah namanya hidayah taufik ya. Barakallahu fikum. Na'am. Jazakallah khair Ustaz. Demikian penjelasan dari Ustaz, semoga
bisa dipahami bagi penanya. Ana lanjutkan pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Afwan Pak Ustadz, izin bertanya, adakah doa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita masuk surga tanpa hisab? Barakallahu fik. Naam. Doa yang dicontohkan Nabi SAW secara khusus dengan judul tanpa hisab tidak ada. Tapi doa-doa umum ada contoh. Nabi katakan, Allahumma inni as'alukal jannah. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Wa a'udzubika minan nar. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, aku memohon surga kepadamu. Ya Allah, aku memohon surga kepadamu. Dan apa-apa yang mendekatkan aku ke surga dari perkataan dan perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Dan apa-apa yang mendekatkan aku ke dalam neraka itu dari perbuatan ataupun perkataan ataupun perbuatan. Ya, maka dan doa-doa yang lain. Namun bab doa tentunya bukan bab yang sempit. Saya ingin tanya, Anda contoh misalkan, ya, saya kadang-kadang Ustadz saya kalau safar umroh sama jamaah gitu kan. Jamaah bilang, Ustaz saya kehabisan doa. Soalnya hafalannya cuma sedikit. Saya bilang, jangan bilang ada kehabisan doa. Anda bisa berdoa dengan bahasa Sunda. Anda bisa berdoa dengan bahasa Padang. Dengan bahasa Indonesia, Jawa. Nah, silakan. Doa itu babnya luas. Ya, tidak mesti harus dengan bahasa kita. Bahkan terkadang dengan bahasa Arab, tidak lebih baik ketika kita tidak pahami daripada dengan bahasa Indonesia yang kita pahami. Minta sama Allah. Silakan. Tidak semua kita berkapasitas bisa berdoa dengan bahasa Arab. Walaupun tentunya doa yang paling utama doa yang ada dalam Al-Quran, doa juga dalam As-Sunnah, ya, ya, itu dan banyak doa-doa tentang itu. Nah, namun boleh kita katakan begini, Allahumma inni as'alukal jannah bighairi hisabin wala adab. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga tanpa hisab, tanpa adab. Lalu setelah itu Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini ada hadisnya. Kalau yang Allahumma hasibni hisaban yasira ada hadisnya walaupun diperselisihkan. Ya Allah, kalaupun aku harus dihisab-hisablah dengan hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya, maka sekali bab doa adalah bab yang sangat luas. Anda tidak perlu terpaku dengan doa yang yang datang dari Nabi, dari Allah Rasulnya. Selama doa itu bagus, ya. Kalau kita mampu dengan berdoa dengan apa yang doakan Nabi itu lebih utama tentunya. Tapi ketika kita tidak dapat atau mungkin belum hafal, silahkan Anda berdoa dengan bahasa Anda, ya. Itu mungkin bisa saya sampaikan. Baik. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian penjelasan dari Ustaz, semoga dipahami bagi penanya. Ana lanjutkan pertanyaan di kolom chat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Pelaku dosa-dosa besar yang bertaubat, apakah tetap dihisap dan diazab di neraka? Barakallahu fiik. Pertanyaan bagus. Kata Nabi SAW, Allah katakan tadi, surat apa ya itu? Saya lupa, nanti saya cari. Qul ibadiyalladzina asrafu. Katakanlah kepada hambaku yang telah melampaui batas. Yang telah, ya Allah, ya, telah kufur, telah syirik, telah melakukan maksiat, dosa-dosa besar. Fataqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatullah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa. Bahkan tadi dalam hadis qudsi, andai kata dosamu meliputi seluruh langit, selama engkau mau istighfar dan bertobat, akan ampuni, aku tidak peduli. Makanya kata Nabi, wa taubatu yajubu ma kana qablahu. Dan taubat menutupi dosa yang telah lalu. Apakah dihisab atau tidak? Nah, itu nanti urusannya nomor 2. Kalaupun dihisab, insya Allah hisab yang mudah. Dan mungkin juga dengan kekuatan taubat Anda bersih, sehingga Anda tidak perlu lagi dibersihkan. Bapak Ibu, ada sebuah analogi. Saya ingin tanya teman-teman semuanya. Ini badan punya siapa? Badan ini punya Allah. Badan kita ini punya Allah, milik Allah. Apa dalilnya? Anda bilang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillah, kami milik Allah dan kami kembali kepada Allah. Badan ini milik Allah. Milik Allah. Allah amanahkan ke kita. Analoginya,
Allah amanahkan ke kita badan ini untuk kita nikmati sampai waktu yang ditentukan. Dulu ketika diamanahkan dalam keadaan bersih apa kotor? Ketika diamanahkan dalam keadaan bersih. Nah, satu saat pemiliknya ngambil, maka pemiliknya minta agar dibalikan dalam keadaan bersih. Makanya Allah memuji orang-orang yang bersih. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka. Sungguh bahagia orang yang mensucikan dan membersihkan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka orang yang bersih, bersuci. Maksudnya bersuci jiwanya dari dosa dan kotoran. Ya. Sementara kita tinggal di tempat yang kotor. Dunia ini kotor. Belum di sana ada faktor eksternal yang lain, setan, iblis yang tidak pernah yaitu berhenti menggoda kita. Belum lagi faktor internal, hawa nafsu, ya Allah, yang senantiasa mengajak kita kepada keburukan. Sehingga manusia ini memang khata', ya, yaitu kondusif melakukan dosa. Kullu bani Adam khata'. Tapi kata Nabi, wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik pelaku dosa yang masih mau bertobat kepada Allah, maka jangan putus asa. Walaupun Anda sudah Bapak Ibu tahu cerita 99 orang yang pernah membunuh 99? Pernah dengar nggak kajian? Pernah Nabi bercerita tentang seseorang yang membunuh 99. Akhirnya dia bertanya kepada, tapi pas ya yang ditanya pertama kali yang ditanya itu ahli ibadah tapi bodoh, kurang ilmu. Ahli ibadah sih, tapi kurang ilmu. Ditanya, Mas, aku sudah membunuh 99. Kira-kira masih ada pintu tobat nggak untuk kau? Aku ingin tobat. Kata dia, gimana 99, satu aja susah tobatnya. Nggak ada, udah tutup 99. Akhirnya jeger dibunuh. Wah, tanggung deh 100. Tapi keinginan tobatnya masih kenceng. Masa aku tidak bisa tobat? Akhirnya dia cari lagi. Datanglah dia ke seorang ulama. Dia bertanya, wahai fulan, aku ini sudah membunuh 99. 100 bahkan sudah disempurnakan. Masihkah ada pintu tobat untukku? Subhanallah. Kata ulama ini, jangan sekian. Lebih dari itu pun selama kau masih tobat, kau bisa diterima. Tapi aku sarankan, kau pindah ke sana. Jangan di sini. Pindah ke sana. Karena kau di sekarang ini, kenapa kau jadi begal kayak gitu? Karena kau tinggal di negeri yang buruk. Innaka arduka ardun. Maka ini lingkungan juga, awas nih, ini di hadis ini juga tentang lingkungan. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Kau jangan tinggal di sini, kau pindah sana. Di sana ada negeri saleh. Pindahlah dan beribadah kepada Allah bersama orang-orang saleh. Tobat di sana. Akhirnya dia pun semangat mengikuti petuah ulama tadi. Dia pergi ke negeri sana, di tengah jalan mati dia. Di tengah jalan dia mati. Dia belum sampai ke negeri sana dia mati. Akhirnya dua malaikat berseteru, azab dan rahmat. Kata malaikat azab, ini hak milik aku, dia setelah membunuh 100. Dia belum taubat, belum sempurna, belum nyampe ke negeri sana. Kata malaikat rahmat, tidak. Ini dia sudah niat taubat. Akhirnya datanglah satu malaikat. Ini tentunya dengan hikmah Allah ya, yang mengadili mereka. Maka suruh diukur mana yang lebih dekat. Ke negeri tujuan atau ke negeri asal. Disebutkan dalam riwayat sebetulnya masih dekat, masih jauh ke negeri tujuan, tapi bumi digeserkan sama Allah. Lihat Allah cinta sama dia. Dan niat kuatnya taubat, sudah membunuh 9. Saya ingin tanya, Anda sudah membunuh berapa? Maksudnya dosa Anda nggak sebaik itu, insya Allah mudah-mudahan. Maka masih terbuka pintu taubat. Maka taubat itu ya jubu manakana qablahu, kata Nabi. Taubat itu menutup semua ya, yaitu dosa yang telah kita lakukan terdahulu. Masya Allah, oleh karena Ibu, ya teman-teman semuanya, mohon maaf nih. Minimal Anda banyak beristighfar, astagfirullah. Nabi saja 100 kali sehari nggak pernah petol tuh. Nabi seharusnya 100 kali sehari. Makanya kata Nabi, tuba liman wajada fi sahifah di kasratul istighfar. Bahagialah yang mendapatkan nanti di buku catatan amalnya banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Baik, jazakallah khairan Ustaz. Demikian penjelasan Ustadz dari pertanyaan penanya. Semoga bisa dipahami bagi penanya dan para sahabat semuanya. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari kolom chat. Anda bacakan. Izin bertanya Ustadz, bukankah hidayah harus dijemput? Tapi banyak yang selalu ingin didoakan agar diberi hidayah. Bagaimana relevansinya Ustadz? Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. nah dua-duanya baik. Doakan Anda ya, supaya Anda dapat hidayah, supaya Anda diberikan ditambah hidayah, ditetapkan, boleh, bagus. Tapi tidak sampai situ.
Ya, ngandalkan orang lain dirinya nggak usaha, piye tuh. Ah, ngandalkan orang lain dirinya nggak usaha. Maka tentunya yang ngarep ngandel namanya. Ya, baik-baik saja minta doa. Kita minta doa Umi, ya Abi misalkan atau siapa, Ustadz ya, Kiai ya. Minta doakan anak supaya anak ditambah hidayah anak dan seterusnya. Nah, boleh. Tetapi jangan sekedar ngandel orang, kita tidak usaha. Ya, harus ada usaha dari kita. Karena tadi itu hidayah harus dijemput. Hidayah itu tidak datang sendiri. Hidayah harus diusahakan. Hidayah itu seperti rizki. Apakah Anda misalkan duduk aja di rumah, lalu dengan asumsi nanti juga turun emas dari langit? Lah. Hah? Tidak. Kita harus mencari. Walaupun kembali bahwasanya hakikatnya dapat atau tidak dapat, kuat atau tidak kuat itu kembali kepada Allah. Tapi sekali lagi Allah tidak akan nyanyiakan usaha hambanya selama dia jujur, ya betul-betul ingin mendapatkan hidayah. Maka Allah alam. Maka sekali lagi ya, baik minta doa kepada orang lain ya. Tapi tentunya tidak cukup sampai situ. Kita harus berusaha ya semaksimal mungkin. Waladina jahadu fina, lihat di akhir surat Al-Isra kalau tidak salah, waladina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, akan kami berikan hidayah petunjuk di jalan kami. Jalan kami. Jadi Allah berikan petunjuk itu walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Bersungguh-sungguh mencari hidayah, menjaga hidayah. Ya. Lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan hidayah jalan kami tersebut. Dan tadi sudah saya sebutkan poin-poinnya, itu di antara yang bisa kita lakukan dalam rangka kita menjemput ya hidayah kita. Naam. Nah, baik. Demikian penjelasan bagi penanya, sudah dipahami bagi penanya dan kita semua yang para sahabat. Selanjutnya pertanyaan dari kolom chat Anda bacakan, Ustadz. Mengapa negara-negara yang mayoritas bukan Muslim atau banyak orang-orang kafirun jarang kena bencana? Mengapa hewan-hewan tidak berdosa menjadi korban? Barakallahu fikum. Mengapa ya? Barakallahu fikum. Ma'asal muslimin. Kaum muslimakumullah. Subhanallah. Ibu sayang sama anak nggak? Kalau ibu sayang sama anak nakal dibiarin apa disentil? Anak ibu nakal, anak ibu ya kira-kira lah gitu, ya dengan kenakalannya. Dibiarin apa disentil? Apa ibu nasihati? Atau bahkan mungkin disabet, dicambuk, disabet, bahkan diterem kadang-kadang. Nah, itu bentuk kasih sayang. Nah, ketika seorang ibu tidak lagi sayang lagi, bodoh amat sana, bodoh terserah deh, tapi tunggu tanggal main. Kira-kira gitu analoginya. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bagi seorang muslim, musibah itu selain peringatan, diingetin supaya ingat. Ya. Lalu subhanallah itu pun sebagai penghapus dosa. Dan sebagai bentuk sayang. Makanya kata Nabi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai sebuah kaum, Allah uji mereka. Jadi jangan kira Anda yang sehat terus, Anda yang daerah yang aman terus, negara yang aman terus, mereka di atas kasih sayang Allah. Tidak mesti. Bahkan ada istilah namanya tadarruj. Tadarruj, disungkuh sama Allah. Ya, disungkuh sama Allah. Dibuat dia aman, dibuat dia nyaman di atas kekufurannya, di atas maksiatnya, di atas zinanya, di atas khamernya, di atas korupsinya. Sehingga suatu saat Allah ambleskan mereka. Lihat Qarun bagaimana. Lihat Fir'aun dibuat aman, tapi diambleskan. Ketika tidak diambleskan di dunia, ya Allah, berapa sih Bu kenikmatan dunia dibanding azab negeri akhirat? Teman-teman tahu bahwa Allah menciptakan rahmat berapa? 100. Baru Allah turunkan 1 di dunia. 99 Allah simpan untuk orang yang beriman.
Makanya mungkin Allah kasihan kalau mereka di dunia pun diancam, diazab di akhirat. Tidak sebanding. Kita mungkin dapat ujian, dapat balasan. Betul, itu sebagai bentuk Allah. Karena penghapus dosa itu bukan hanya taubat. Salah satunya musibah-musibah yang kita dapatkan. Kata Nabi, sampai cucuk duri itu menghapus dosa antum. Makanya mukmin itu akan terus diuji sama Allah sampai berjalan di atas muka bumi tanpa dosa. Bahkan di antara penghinaan Allah, Allah biarkan dia berdosa sampai ketemu Allah. Di antara kasih sayang Allah, Allah kasih dia ujian bencana sampai dia bersih. Karena pembersih dosa itu bukan hanya taubat juga. Di antaranya ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada 10. Ada 10 pintu penghapus dosa. Salah satunya apa? Musibah-musibah yang mengena kita. Karena musibah bagi seorang muslim, penghapus dosa, pengangkat derajat sebagai tanda cinta. Bahkan di baliknya ada hikmah-hikmah. Tidak tahu kita. Makanya kita harus berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu mau jadi ibu yang sayang sama anak apa yang nggak sayang? Kalau ibu sayang sama anak nakal ibu sentil. Tapi Anda kalau tidak sayang sama anak bodoh amat terserah dia mau apain teh. Bahkan ibu doakan dengan doa yang buruk. Saya kira ibu menjadi seseorang, maka walillahil masalul a'la. Allah perumpamaannya lebih dari itu. Allah sayang kepada hambanya. Oleh karena itu terkadang subhanallah. Jangan kita Nabi aja diuji. Bagaimana ujian Rasulullah SAW. Lihat bagaimana ujian dibakar Ibrahim. Bagaimana Musa Nabi Musa terhimpit dengan laut. Akhirnya diberikan ujian. Akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana coba siapa itu? Ayub, bagaimana ujiannya Nabi Ayub? Ya Allah, diuji sama Allah. Ya, apalagi yang menegakkan agama. Oleh karena itu, walaupun kita tidak ingin mengundang, kita tidak ingin mendapatkan azab, tidak. Namun kita berdoa. Namun ketika peringatan itu datang, maka hendaknya menjadi ketukan bagi kita, menjadi peringatan. Oh, berarti ada yang aku perbaiki. Astagfirullah. Banyak istighfar. Makanya Allah katakan, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Ada 2, Bu, Pak, teman-teman semuanya. Ada 2 safety. Safety pertama udah hilang. Tinggal safety kedua. Apa safety pertama? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Allah tidak akan mengadab mereka selama engkau Muhammad masih hidup di tengah mereka. Masalahnya Muhammad sudah mati. Lalu kata Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka mau beristighfar. Ya. Dan tadi Pak Bu, Ustadz, bukankah di sana ada pesantren Ustadz? Di sana penghafal Quran Ustadz. Yang kena banjir bandang itu dan seterusnya. Kita katakan, ibu-ibu, teman-teman bapak-bapak semuanya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutilah bencana yang kalau muncul bukan hanya yang dolim saja yang kena, semua kena. Semua kena. Ya. Nanti berita acaranya ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Yang ini semuanya kena azab. Kena yaitu peringatan. Mati semua misalkan. Namun ini dibangkit dalam keadaan baik, ini dibangkit dalam keadaan tidak baik. Sesuai dengan amal salehnya masing-masing. Naam. Baik. Masih ada pertanyaan selanjutnya Ustadz dari penanya Sampai jam yang berapa, sama. Pak? Sampai jam berapa? Jadwalnya 11.30 Ustadz. Jadi masih ada sekitar waktu 3-4 menit lagi kayaknya. Oke, siap. Tapi nggak tahu Ustadz masih banyak waktu luang nggak nih? Ada Saya acara kebetulan tidak? mau ada acara ya. Oh, maaf. Baik. Baik, kalau gitu Anda bacakan selanjutnya Ustadz dari penanya yang Baik. sama nih. Ana sudah berapa hari ini menangis memikirkan binatang-binatang yang terzalimi oleh pemilik tambang di Sumatera itu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa orang-orang zalim itu dibiarkan hidup nyaman? Saya sudah jawab tadi. Doakan. Sudahlah, kita punya senjata hebat. Doakan pemerintah kita, doakan orang-orang dolim itu agar supaya berhenti dari kedolimannya, ya. Dan doakan itu yang lebih hebat bukan hewan malah, yang lebih hebat saudara kita juga hanyut. Berapa Sumatera hari ini kabarnya 700 atau sampai 1000, yang hilang berapa ya Allah?
Satu jiwa saja luar biasa berapa harganya di sisi Allah. Bagaimana ribuan ratusan jiwa. Loh, lihat. Betul ya. Nah, kita pun sayang dengan hewan-hewan yang tidak bersalah. Dan seterusnya. Maka ranah kita ranah doa. Doakan negeri ini. Doakan pemerintahnya. Doakan. Berikan hidayah sama Allah. Dicintakan Islam dan kaum muslimin. Diberikan petunjuk oleh Allah. Doakan. Di antara ciri Ahlus Sunnah mendoakan pemerintahnya. Mendoakan saudara-saudaranya. Mendoakan yaitu orang yang melakukan kedzaliman. Agar jangan sampai mereka terus-menerus di atas kedzaliman. Kalau bisa menghalangi kedzalimannya itu lebih baik. Itu mungkin yang bisa kita lakukan hari ini. Karena kita nyampe ke mereka pun susah. Ya siapa kita ya sampai ke mereka nyampe langsung memberikan nasihat. Ya lalu bawa bom molotov juga nggak manfaat juga. Mau nembak siapa ibu-ibu? Mau ngebom siapa ibu-ibu? Cuma kesel doang nggak ada manfaat juga, cuma kesel doang. Ya sudah, adukan kepada yang maha kuat. Adukan kepada yang maha sayang. Adukan kepada yang maha adil. Adukan kepada yang maha mendengar ijabah doa. Adukan kepada yang maha memberikan solusi dari segala urusan. Kegaulauan Anda adalah bentuk keimanan Anda. Tapi aplikasikan dalam yang paling apa yang kita lakukan. Doakan. Ya. Pemerintah kita, presiden kita, menteri-menterinya, para penggawa-penggawanya. Doakan. Dan itu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan, nggak usah caci maki. Nggak ada manfaatnya. Nggak usah kita bawa bom. Nggak usah kita kafirkan sini, kafirkan sana. Kitanya nggak bisa tidur. Yang lain ya. Kitanya nggak bisa tidur. Sementara kita pun tidak ada manfaat di balik itu. Doakan ya, dan kalau kita ada mampu atau ada kesempatan memberikan nasihat ya baik secara langsung atau tidak, kita lakukan. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Wallahu taala alam. Nah. Baik. Saya kira cukup, Pak. Baik. Mohon maaf demikian penjelasan dari Ustadz atas pertanyaannya, dan pertanyaan terakhir ini adalah pertanyaan terakhir. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu, maka tidak semua pertanyaan bisa kami sampaikan kepada Ustadz. Sebagai penutup, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik, Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, ilmu dan nasihatnya yang bermanfaat Amin. sekali. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan hidayah kita, melindungi kita dari fitnah dunia, fitnah kubur, dan selalu dalam menuntut ilmu. Rabbana taqabbal minna. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, usai sudah kajian online kita di pagi hari ini. Kami informasikan juga untuk kajian berikutnya. Insya Allah pekan depan ada kajian sesuai jadwal yang akan diberikan pada pengumuman di flyer. Kemudian bagi para jamaah yang ingin berinfak bisa juga disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Sahabat Ilmu Teladan yang ada di flyer juga. Atas nama Majelis Taklim Sahabat Ilmu Teladan, mohon maaf kepada jamaah apabila ada kekurangan dalam kajian saat ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Sampai bertemu di kajian berikutnya insya Allah. Seperti yang tadi telah kami sampaikan di depan, bagi jamaah tadi yang tidak sempat mengikuti kajian ini dari awal, bisa melihat pada channel YouTube kami di MT Sahabat Ilmu Teladan. Demikian kami tutup kajian pada pagi hari dengan tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.